Nah, langsung saja kita akan bahas tentang yang pertama, yaitu konsep dasar model pembelajaran inquiry. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu terkait dengan definisi inquiry dan lain sebagainya. Yang mungkin Bapak Ibu bisa juga mencari beberapa definisi yang ada di internet, sangat banyak sekali. Cuman hari ini kita akan mencoba untuk membahas bahwasanya inquiry itu secara makna bahasa seperti yang diungkapkan oleh Anam 2016, bahwasanya apa? Secara bahasa, inquiry itu berasal dari kata inquiry, yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Jadi, Bapak Ibu semua, bahwa metode pembelajaran inquiry ini sangat cocok bagi kita semua, terutama pengajar di level-level atau di kelas-kelas tinggi. Itu sangat gampang sekali dan sangat disarankan sekali jika kita ingin menggunakan pelajaran inquiry ini. Loh, apakah tidak menutup kemungkinan itu kita menggunakan inquiry untuk di level-level kecil seperti halnya TK, SD, dan lain sebagainya? Bisa banget. Bahkan inquiry ini banyak sekali diterapkan di anak-anak TK maupun SD. Tergantung dari kelas yang kita ajarkan, kita juga bisa menerapkan inquiry ini di berbagai macam jenjang sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, strategi pembelajaran inquiry ini atau saya singkat dengan SPI ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Dan peran siswa dalam strategi ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Mungkin Bapak Ibu guru semua juga pernah menerapkan pembelajaran ini. Yang mana pembelajaran ini kebanyakan guru-guru hanya menjadi fasilitator untuk siswa dan membantu siswa itu lebih aktif dalam berargumen, dalam beropini, bahkan dalam meneliti suatu hal. Teori belajar ini yang mendasari strategi pembelajaran inquiry ini adalah teori belajar konstruktivitis. Ya, teori belajar ini dikembangkan oleh Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. Dan SPI ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk memberikan cara bagi siswa untuk membangun kecakapan intelektual atau kecakapan berpikir terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. SPI ini juga meliputi rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan inquiry, saya juga akan mencoba untuk sharing pengalaman saya sendiri dalam menerapkan metode ini. Bahwasanya ada plus minusnya, ada kelemahan dan ada kelebihannya yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Bahwasanya sangat menarik jika guru memahami pembelajaran ini. Karena apa? Di situ kita dituntut untuk menantang siswa agar siswa itu lebih aktif. Sedangkan di dalam suatu kelas itu tidak mungkin semua murid kita itu kemampuannya sama. Pasti ada yang namanya murid yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mahir, ada yang kritis, ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada yang pasif. Nah, disitulah tantangan terberat kita dalam menerapkan metode inquiry ini di dalam kelas. Namun sejatinya untuk pembelajaran inquiry ini sangatlah cocok untuk kita apabila kita untuk menggali dari kemampuan siswa itu untuk lebih percaya diri dalam mengeksplor kemampuan mereka serta meneliti dalam pembelajaran mereka. Nah,
Ciri utama strategi inquiry, kita akan mencoba untuk memahami apa sih ciri-ciri dari strategi inquiry ini. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ciri-ciri dalam pembelajaran inquiry ini yang pertama yaitu tentang aktivitas secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Jadi bukan guru yang mencari, akan tetapi siswa yang berperan aktif dalam mencari ciri-ciri tersebut. Artinya apa? Strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Dan yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, namun sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Jadi di pembelajaran inquiry ini sangatlah siswa yang berperan aktif daripada guru. Dan ciri yang ketiga yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry ini, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pembelajaran atau materi yang dipelajari, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Jadi bukan hanya mereka itu mencari sebuah materi, tapi mereka juga harus mengeksplor apa yang mereka cari. Karena sejatinya pembelajaran yang akan kita pelajari selama 4 hari ke depan ini rata-rata pada intinya adalah sebuah pembelajaran yang terfokus pada student center dan terfokus pada sebuah masalah. Akan tetapi ada sebuah perbedaan dari beberapa pembelajaran yang ada, seperti inquiry dan discovery learning juga mempunyai perbedaan, akan tetapi hampir mirip-mirip, yaitu tentang sebuah permasalahan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa sih prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran dalam inquiry itu. Yang pertama yaitu tentang berorientasi pada pengembangan intelektual. Maksudnya bagaimana? Jadi tujuan utama dari pendekatan inquiry ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi kepada proses belajar. Dan yang kedua yaitu prinsip interaksi. Prinsip interaksi, proses pembelajaran yaitu apa? Pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara peserta didik maupun interaksi peserta didik dengan guru. Bahkan interaksi antar peserta didik dengan lingkungannya. Jadi untuk prinsip-prinsip inquiry ini sangat mendukung sekali dalam interaksi pembelajaran yang ada di kelas. Guru berinteraksi dengan murid interaksi dengan teman-temannya dan lingkungannya untuk mendapatkan suatu pemecahan dalam suatu permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu prinsip bertanya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa inquiry ini sangat mendukung sekali untuk siswa aktif dalam bertanya, yang mana peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan
pendekatan pembelajaran Unquery ini adalah sebagai penanya. Sebab kenapa? Kemampuan peserta didik untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah merupakan bagian dari proses berpikir. Sehingga di sini murid dituntut aktif, murid dituntut untuk lebih kritis dalam bertanya. Yang selanjutnya yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Selain bertanya, selain berinteraksi, murid di sini juga dituntut untuk apa? Yaitu prinsip untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta saja, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yaitu learning how to think. Yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak kita, baik otak kanan maupun otak kiri. Dan selanjutnya yaitu prinsip keterbukaan. Belajar adalah suatu proses mencoba. Berbagai kemungkinan, segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logikanya dan nalarnya. Itu adalah prinsip-prinsip. Jikalau kita ingin menggunakan strategi ini, maka perlu adanya prinsip-prinsip yang kita terapkan dalam kelas kita